Baik Pak Kusnan, mungkin untuk layar dan waktunya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, kakak-kakak seluruhnya. Perkenalkan saya Kusnan, tim bantu-bantu di Shiraki Group. Jadi apa yang bisa dibantu. Terima kasih kepada Pak Firman dan Kak Mufaisa ya. Pada kesempatan ini untuk sharing bagaimana kita bisa panen di Sarimbit. Ini beberapa brand sudah ngeluarin Sarimbit. Shiraki juga lagi ngedevelop beberapa itu akan launching di bulan ini insya Allah. Baik, kakak dan bunda seluruhnya, ini saya waktunya berapa sampai jam berapa? Berapa menit ya? Sampai 8:30 Pak, nanti sisanya sampai jam 9:30 mungkin, atau jam 9 tanya jawab. Sampai jam 9 9. ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bunda-bunda seluruhnya, ada beberapa hal yang saya mau sharing ya tentang bagaimana kita bisa optimasi Sarimbit. Sekarang kita masuk bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Karena untuk Sarimbitnya memang from waktunya itu 7, paling lama itu di 7 bulan sebelum Ramadan, sampai paling dekat itu di 2 bulan sebelum Ramadan. Karena biasanya itu sistemnya itu PO. Kenapa PO? Karena pada saat Ramadan itu biasanya ngebludak. Kalau bentuknya open order itu kan rebutan ya, maka banyak orang nggak kebagian. Enaknya PO itu simpelnya nanti bunda-bunda itu bisa sampaikan kepada calon customer, itu enaknya PO itu pertama itu bayarnya pakai DP. Yang kedua, kita nggak perlu milih, maksudnya nggak perlu nyari-nyari gitu. Karena pada saat kita datang ke toko offline, misalkan kita ke Tanah Abang atau ke Tamcid atau ke mall-mall yang ada di kota bunda-bunda seluruhnya, itu pertama nyarinya itu butuh effort, datang pakai ongkos, ke sana juga harus jajan, lalu berikutnya mau nggak mau kita nyarinya itu butuh effort tenaga, dan begitu ketemu sesuatu yang kita senang ini, entah itu gamis, koko, entah itu batik dan segala macamnya, belum tentu semua ukuran ada di keluarga kita. Itu tantangan kalau misalnya kita beli offline, dan pasti itu belinya itu biasanya di Ramadan. Artinya memanfaatkan momen-momen ibadah malah untuk berbelanja. Maka pakaian lebaran Sarimbit sistem PO itu sistem yang paling aman. Pertama, milihnya itu gampang. Kenapa milihnya gampang? Milihnya nggak harus nyari-nyari, itu kita harus keliling-keliling. Cukup kita lihat dari sekian banyak brand, kita lihat mana yang paling cocok buat keluarga kita. Oke, kita oke. Begitu oke, cukup bayar DP, ukuran juga enak gitu. Misalkan keluarga kita ada 20 gitu ya, keluarga besar, tinggal ukurannya apa aja, dimasukin, lalu udah tenang. Dan PO seperti ini tuh lebih terpercaya karena lewat mitra ya, artinya misalkan lewat teman dekat, lewat keluarga. Nah, maka nanti akan menjadi poin untuk bunda-bunda semua adalah ngebedah jaringan. Apa maksudnya ngebedah jaringan? Dari satu orang itu bisa 1, 2, 3, sampai bisa 7 kedalaman. Jadi misalkan kalau kita kenal dengan si A ini bisa sampai 7 kedalaman. Kalau kedalaman pertama kan oke, saya kenal si A doang tuh gitu. Berarti kemungkinan beli atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak beli, maka masuk ke kedalaman pertama, keluarganya si A. Dari keluarganya si A ternyata enggak beli juga. Nah, keluarganya si A ini punya teman ternyata, kedalaman kedua begitu. Punya teman. Teman ini ternyata enggak juga. Nah, temannya ini ternyata punya saudara tuh, kedalaman ketiga. Nah, itu sampai 7 kedalaman. Sampai dulu saya punya mentor bilang kayak gini, Mas Kusnan, kita itu bisa ketemu siapapun ya,
siapapun, mau presiden, mau artis, mau siapa, itu ternyata nggak lebih dari 7 kali kedalaman. Jadi nggak lebih dari 7 kali kedalaman. Itu gitu. Saya suatu ketika pernah ingin ketemu dengan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, itu pengen banget gitu di dengan beliau. Ternyata itu cuma 2 kedalaman. Jadi saya ketemu dengan salah satu apa namanya, guru berprestasi, lalu dari guru itu beliau langsung ngelingkan ke apa namanya, Diknas itu langsung ngelingkan ke beliau. Jadi cuma dua kedalaman tuh gitu, langsung ketemu orang itu. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang gali kedalaman. Oke, jadi itu Sarimbit. Baik, oke, kita mulai dari mana? Saya tadi udah siapin slide, cuman kok belum bisa ya? Sebentar. Kalaupun misalkan nanti nggak bisa di-share, saya akan bahas tentang poin-poin dan nanti langsung ke teknis ya, Bunda. Sebentar ya, izin cari dulu sebentar. Oke, baik. Mohon maaf, ternyata belum bisa dibuka. Padahal tadi saya udah sempat bikin, terus saya ekspor ke device anak saya. Ini saya pakai laptop anak saya. Oke, baik. Setidaknya ayah bunda dan kakak seluruhnya, untuk kita bisa winning ya, bisa winning di pasar Sarimbit, itu ada 4 hal. Jadi ada 4 langkah, 4 tahapan yang bunda-bunda itu harus lakukan. Tahapan pertama nanti bunda-bunda bisa langsung ditulis, di checklist, dan yang paling penting adalah dijalankan. Begitu. Tahapan pertama adalah punya impian atau enggak, atau punya target atau enggak. Begitu. Jadi di depan mata itu ada momen Sarimbit, ada momen Ramadan. Pada saat momen ini itu panennya fashion gitu ya, panennya pasarnya fashion, panennya pasar fashion muslim. Nah, kita akan dapat di sana banyak atau enggak, itu tergantung dari kita punya target atau enggak. Begitu, kita punya target atau enggak. Ibarat kata misalkan kita mau ikut sebuah perlombaan nih, jadi kita mau ikut lomba. Analogikan kita ikut lomba. Misalkan lombanya adalah lomba lari. Pada saat kita ikut lomba lari tingkat kabupaten gitu atau tingkat provinsi. Kita hadir tuh. Hadir kan biasa ada lomba-lomba yang jumlah pemainnya itu banyak ya, misalkan kayak 10K atau macam-macam lah. Pada saat kita udah ikut lomba misalkan ulang tahun provinsi, lalu kita ikut lomba lari jarak misalkan 10 kilo gitu ya. Nah, begitu kita ikut, rame tuh, ribuan orang ikut. Kita ikut aja tuh. Nah, pada saat kita ikut, nanti kan muncul tuh siapa yang menang, ada yang enggak, tuh gitu. Nah, yang menentukan dia menang, itu poin pertama adalah dia punya target. Tuh gitu. Saya ikut lomba, ada 1.000 orang, target saya apa? Apakah saya hanya sekedar ikut lomba aja, itu sudah sebagai sebuah prestasi, atau ikut lomba dan harus menang? Tuh gitu. Saya menang. Saya ingin juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Itu gitu. Kalau ngomong lomba itu, lomba lari, apalagi lomba lari itu dulu ada film bagus tuh, Children of Heaven, atau mungkin kalau udah ada ubahnya kayak saya itu tahu film ini. Kayaknya ayah bunda juga tahu ya Children of Heaven. Jadi film yang menceritakan tentang anak kecil, kakak adik yang mereka itu sepatunya itu tukeran. Bukan tukeran, gantian begitu. Saking miskinnya sepatu itu gantian. Nah, singkat cerita, ada lomba yang juara 2 itu hadiahnya adalah sepatu, gitu. Jadi dia udah setting bahwa saya targetnya adalah juara 2, gitu. Karena juara 2 dapat sepatu, maka saya targetnya adalah juara 2. Nah, untuk juara 2 mau nggak mau kan di belakangnya juara 1, begitu. Maka dia posisikan untuk juara 1, nanti tinggal mundur dikit, gitu, sehingga jadi juara 2. Nah, singkat cerita, anak ini akhirnya menang dan ternyata malah juara 1, begitu, malah juara 1. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa anak ini tuh punya target tuh gitu. Begitu dia tahu lomba lari, di sana ada sepatu yang memang dia butuh banget,
maka dia targetkan aku udah harus dapat sepatu ini, gitu. Aku harus dapat sepatu ini, gitu. Jadi sama nih di Sarimit ini, kalau kita nggak punya target, maka nanti kita nggak punya planning. Orang yang nggak punya target, maka dia nggak akan punya planning, begitu. Orang yang punya planning lalu nggak punya target, maka planning itu akan rancu. Misal, saya ingin Ramadan ini, oh nggak usah target-targetan lah, yang penting saya punya planning. Planning saya adalah saya hubungin sekian orang, sekian orang, sekian orang. Pada saat kita nggak punya target, misal saya udah hubungin sekian, lalu ternyata nggak laku, saya udah lakukan ini, ternyata nggak, maka ya udahlah, memang bukan rezeki saya, maka stop aja. Tapi kalau misalkan punya target, pada saat kita menjalankan sebuah planning nggak tercapai, maka kita evaluasi, aduh nggak tercapai nih, sementara saya punya target. Yang mau nggak mau itu targetnya udah tercapai, maka akan ada evaluasi dan perbaikan gitu untuk menjalankan planning yang sudah kita buat. Begitu. Itu perbedaan antara kita punya target atau nggak punya target. Nah, target ini pada saat kita ingin punya target, maka poin penting saat kita bikin target yang harus digali adalah need, butuh. Gitu. Jadi bukan karena pingin, wah, Sarimbit saya pingin laku 100, saya pingin laku 1000, saya pingin laku 2000 pieces. Gitu. Nah, kata-kata pingin, kalau nggak tercapai itu nggak apa-apa. Gitu. Misal, kakak dan bunda di sini pingin es krim nggak pingin, tapi kalau nggak ada es krimnya ya nggak apa-apa, begitu. Tapi kalau misalkan saya butuh es krim, begitu. Kata-kata pingin dan butuh itu beda. Kata-kata pingin akan berhenti pada saat nggak ada. Kata-kata butuh akan memberikan daya dorong, begitu. Jadi kata-kata butuh itu akan memberikan support ke kita untuk apa? Untuk achieve. Itu kalau butuh. Simpelnya gini, kita butuh makan, benar nggak? Kita butuh makan. Kita butuh makan. Kata-kata butuh makan biasanya ditandai dengan lapar, perasaan lapar. Kalau misalnya kita butuh minum, maka tandai dengan haus. Orang haus adalah butuh minum. Begitu. Pada saat dia udah di titik haus banget, berarti dia butuhnya itu udah butuh banget. Begitu. Nah, begitu dia udah butuh banget, udah burning desire gitu ya, udah butuh banget, maka yang tadinya malas itu dia akan gerak. Begitu. Yang tadinya malas, dia akan gerak ngambil gelas, ke dispenser, ngambil lalu teguk begitu minum. Sama dengan lapar. Mau makan? Enggak. Ditawarin aja nggak mau. Kenapa? Karena kita nggak butuh. Begitu. Misalkan gini, kita misalkan saya pingin makan pizza. Saya ingin makan pizza. Tapi sekarang lagi hujan nih. Untuk keluar, ngeluarin mobil dari garasi atau ngeluarin motor atau jalan kaki gitu ya ke warung terdekat yang jualan pizza. Enggak deh, hujan-hujan kayak gini. Saya pingin pizza, cuman jadinya saya makan pizza mie. Gitu. Saya pinginnya pizza mozzarella, cuma jadinya makan pizza mie yang ada di rumah. Gitu. Tapi pada saat ada kata-kata butuh, oh, saya butuh promah nih, karena saya udah sakit mah nih, saya butuh promah. Maka yang tadinya gerimis pun akhirnya saya nggak mau tuh saya keluar, atau ya sekarang ada aplikasi gitu ya, Halodoc dan segala macamnya, beli. Gitu. Ini terjadi dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, pagi-pagi tiba-tiba pada sholat subuh itu ada ibu-ibu datang ke rumah, gitu dibunyiin lonceng, bunyiin bel di pintu gerbang, ya karena saya masih tinggal di orang tua asuh saya, terus nggak ada yang nyaut, karena nggak ada yang nyaut, saya lagi di depan TV ikut dengerin pengajian di TV, ngomong saya keluar, begitu keluar, Mpok, assalamualaikum gitu ya, terus Mpok, ada apa Pok? Gitu. Terus saya bukain pintu, dia ngos-ngosan bilang gini, Mas, mohon maaf banget gitu. Saya lagi butuh banget nih, terdesak segala macam. Anak saya itu mau ujian dan belum bayaran. Bisa saya pinjam 2 juta. Gitu. Wih, pagi-pagi subuh-subuh ada orang datang gerimis-gerimis pakai payung mau pinjam 2 juta. Gitu. Terus saya masuk ke kamar orang tua asuh saya bilang, Mah, ada nggak 2 juta? Pagi-pagi, saya cerita gitu. Ya nggak ada gitu. Ya harus ke bank, harus ngurus segala macamnya. Tapi pada saat saya keluar lagi, saya udah ngomong ke orang tua saya, terus ke abang saya, terus mereka nggak ada. Lalu saya keluar lagi ngeliat wajahnya, begitu, Mas, tolong saya. Akhirnya saya masih pakaikan sarung, gerimis-gerimisan, ke motor tuh, ke ATM, saya ambil, saya balik lagi, saya kasih. Lihat, coba perhatikan ya, Bunda dan kakak semua. Si ibu ini dia punya need, punya kebutuhan.
dan dia sudah masuk burning desire, kebutuhan yang udah membara tuh gitu, udah pingin banget, butuh banget, desak banget. Maka muncul tuh tidak hanya sekedar dianya yang gerak, tapi ternyata dia bisa gerakin orang begitu. Saya jadi, wah ini saya gerak juga karena dia udah terdesak banget tuh gitu. Padahal padahal saya pada saat udah diskusi gitu dengan orang tua saya, kata orang tua saya gini, "Itu si Empo emang udah seminggu yang lalu ngomong tuh gitu, mau pinjem tuh gitu, mau pinjam 2 juta, cuman ya nggak dikasih tuh." Ingat ya, seminggu yang lalu itu ternyata tetap butuh kan, tetap butuh dan udah menyampaikan. Begitu bilang nggak ada, diem aja tuh gitu. Tapi begitu udah masuk limit waktu, besoknya itu harus bayar, mau nggak mau harus bayar, nanti ya masalah kan jam 7-an itu, ibadah subuh itu ke rumah kayak gitu. Dan gerakin saya untuk datang ke ATM, lalu ngambil uang 2 juta dan saya kasih kayak gitu. Jadi ini yang kita sering sebut sebagai the power of kepepet begitu. Jadi need naik dia menjadi burning desire, keinginan membara, maka dia akan menggerakkan atau menciptakan sebuah energi yang disebut sebagai the power of kepepet begitu. Jadi energi kepepet. Kalau udah kepepet itu, ya udah namanya kepepet itu yang nggak bisa jadi bisa. Begitu. Ini poin pertama. Maka kita harus punya target. Dan target itu harus dimulai dari need, butuh. Misal, oke, sekarang jujur-jujuran, Bunda apa yang dibutuhin? Cek di rumah, butuh apa ya? Lebaran tuh butuh apa? Butuh pulang kampung, butuh apa? Cari aja, di list gitu. Di list, kalau perlu ditulis 10 kebutuhan saya. Ternyata, oh, fokusan saya udah ngelis dari 10 kebutuhan ternyata butuhnya cuma 1 juta begitu. Oh ya udah, maka 1 juta ini nanti akan menggerakkan kita yang dapatnya itu cuma 1 juta. Beda dengan orang yang kebutuhannya adalah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu gitu. Nah, kalau saya sering ngajarin gini, kalau kita mau nulis kebutuhan, coba aja bangun tidur atau mau tidur gitu, tulisnya 10 kebutuhan. 10 hal yang saya butuh banget. Apa ya? Oh, pergi haji, pergi umroh, ini. Besoknya lagi pasti berubah, besoknya lagi ini. Hari keempat, handphonenya hilang, ditulis nomor 1 tuh, kebutuhan yang paling mendesak adalah punya handphone, gitu. Nah, itu nanti direkap, dibikin main, median, fontus, jadi mana yang paling sering muncul dan nomor urutannya paling atas, maka itulah kebutuhan kita, begitu. Karena kalau kita tuh sering pakainya itu saya pingin, begitu. Saya pingin motor, saya pingin mobil, saya pingin itu. Ya kalau pingin, semua orang juga pingin. Anak saya kalau lewat ada sesuatu yang baru juga pingin. Malah anak kecil saya tuh si Dina, usianya 1 tahunan atau setengah tahun, dia lagi makan kerupuk misal, melihat abangnya tuh bawa es krim, mau pingin. Oke dia dikasih es krim, gitu. Kakaknya jalan gitu, jalan bawa makanan lagi, misalkan bawa gorengan gitu. Mau, itu dilepas tuh langsung dibuang mau ngelek. Memang sifat kita itu serakah. Yang manusia itu sifatnya serakah. Orang lain punya, kita pengen punya. Makanya di era gadget kayak gini, bunda-bunda kalau buka IG nunduk di sana. Biar apa? Biar nggak semuanya pingin gitu. Oh, pingin ini, pingin itu. Ngeliat, wih, orang kok bening banget, dia kok bening banget. Ya iyalah, dia pakai skincare, dia pakai perawatan. Oh, pingin dong perawatan dan gitu. Kita semuanya pingin. Cuma beda dengan butuh tuh gitu. Kalau kita hanya sekedar pingin, itu tidak akan menggerakkan kita, nggak akan ada power yang besar. Tapi beda dengan kita butuh tuh gitu. Dan kalau dalam Islam antara pingin dan butuh itu, kalau pingin itu relatif karena nafsu, tapi kalau butuh itu physically tuh gitu. Memang kita butuh tuh gitu. Kayak makan nih kita butuh. Kan ada istilah tuh gini, kita itu sebenarnya kebutuhan kita itu sebenarnya nggak banyak tuh gitu. Tapi yang membuat kita sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini, dan segala macamnya ya, hal-hal yang akhirnya segala macam dihalalkan, segala cara dihalalkan, artinya yang haram jadi halal, dihalalin tuh gitu. Kayak cara-cara haram, karena apa? Karena nafsu tuh gitu, karena keinginan yang terlalu banyak gitu, keserakahan itu yang muncul. Begitu. Lalu kayak gitu fokusan kalau cuma sekedar butuh, berarti butuh saya dikit dong. Coba dicek. Jadi kalau kebutuhan sedikit, coba dicek. Apa kebutuhan? Kebutuhan sedikit, oh lebaran, oh Ramadan. Ramadan apa? Ramadan nyiapin takjil. Nah, kebutuhan itu ada kebutuhan real, ada kebutuhan tertarget. Misal gini, kalau kita bilang pulang kampung, real saya memang butuh pulang kampung, cuman kan nggak sekarang. Begitu. Atau misalkan kebutuhannya adalah umroh, oh umroh kayaknya terlalu tinggi deh, saya kayaknya nggak butuh umroh. Nah, hal-hal yang besar itu bisa kita targetin tuh gitu. Misal pergi haji itu kan wajib.
begitu. Kalau misalkan kita pingin, wah haji belum sanggup nih, duit ada, antrinya panjang, begitu. Maka umroh deh. Oke, umroh. Tapi kan belum punya duit. Maka ubah tadi. Umroh itu kan sunnah, tapi umroh ini bisa diubah menjadi wajib. Karena ada umroh yang nilainya menjadi haji. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka itu seperti pergi haji bersama aku, itu kata Rasul. Oh iya udah targetin, saya mau pergi haji. Dalam kutip umroh di bulan Ramadan misalnya. Begitu. Nah itu bisa kita targetin. Begitu. Karena hal yang wajib saya targetin. Kalau saya biasanya ngajarin untuk need, kebutuhan itu poin yang pertama adalah ibadah. Begitu. Wah, ibadah yang butuh duit, fokusan. Oh, butuh banget. Butuh banget. Sholat butuh duit. Benar butuh duit. Mau kena aja 300-an. Belum saja ada. Kain sarung kalau pakai BHS itu bisa 4 juta, 5 juta. Itu baru sholat doang. Itu sholat dan belum kita ngomongin tempat. Tempat keramik, marmer, masjidnya miliaran. Yang mungkin murah atau nggak berduit itu kan syahadat. Puasa itu butuh duit. Takjil, tarawehnya nanti bagi takjil, bagi sedekah dan segala macamnya. Itu duitnya banyak banget. Perputaran duit paling banyak itu bulan Ramadan. Artinya puasa itu butuh banyak duit, gitu. Kalau Bu Nemuna mengatakan, oh puasa itu saya nggak butuh duit karena puasa saya nggak perlu makan, itu salah besar. Puasa itu yang nggak ada diadain, gitu kan? Coba cek ayah bunda yang biasanya makannya tahu tempe, puasa itu tiba-tiba berubah jadi ikan asin, jadi telur, jadi ayam. Begitu. Buka puasa yang tadinya nggak pernah kita makan kolak, tiba-tiba tiap sore ada kolak. Nggak pernah ada es buah, tiba-tiba setiap sore itu ada es buah. Sahur yang tadinya makan tahu tempe, tiba-tiba pada saat bulan puasa itu beda, ada telur, ada ayam dan segala macamnya. Nah, bulan Ramadan itu besar banget tuh, kebutuhan besar banget. Nah kita berarti Ramadan saya butuh banyak, tuh gitu. Lalu berikutnya zakat, tuh gitu. Nah zakat itu oke lah, zakat ada sisi wajibnya, ada sisi sedekah, begitu. Wakaf, pengen sedekah nggak pengen wakaf atau enggak. Lalu haji, waduh haji, kalau kita bicara haji, waduh haji itu, nah ini haji itu menarik lah, kakak dan bunda. Haji itu kan wajib ya, bahkan haji itu masuk menjadi rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang kalau kita nggak lakukan, maka ibadah itu hilang, begitu, atau nggak sah. Misal, rukun sholat, misalkan rukun sholat itu kan ada takbiratul ihram, lalu baca Al-Fatihah dan segala macamnya. Satu rukun kita nggak jalankan, maka ibadah sholat kita batal. Nah, sama di Islam pada saat, waduh kalau haji nggak dilakukan berarti Islam kita batal dong. Nah, memang ini ada penjelasannya nanti. Tapi tetap haji itu wajib. Jadi kata-kata bagi yang mampu, ya semuanya itu, jadi gini, masalah mampu itu masalah melayakkan diri. Kalau kita mengatakan, karena gini, Ayah Bunda, kenapa saya bilang haji itu wajib? Udah wajib aja. Masalah mampu itu masalah melayakkan diri. Karena kalau haji itu misalkan hanya untuk yang mampu, berarti yang nggak mampu, rukun Islamnya nggak ada haji dong. Rukun Islam harusnya jadi 5, sekarang cuma 4. Kenapa? Karena haji bagi yang mampu. Orang nggak mampu berarti rukun Islamnya berapa? 4. Ya tetap 5. Kalau tetap 5 berarti haji itu wajib dong. Begitu. Makanya haji itu masuknya menjadi rukun Islam. Semua orang Islam, mau kaya mau miskin, itu wajib haji. Begitu. Jadi kata-kata bagi yang mampu itu jangan terus menjadi justifikasi kita, lalu haji abaikanlah, kayaknya saya nggak mungkin haji. Begitu. Karena haji itu sebenarnya murah. Haji itu dimulai dari apa? Dari 300.000. 300.000 fokusan. Iya 300.000. Nih, haji itu dimulai dari kita bikin paspor aja dulu. Paspor itu udah niat banget. Karena gini, saya pengen pergi haji, saya niat pergi haji. Niat itu kan nggak cuma sekedar di ucapan ya. Kita kan sering bilang kayak gini, kamu niat banget ke masjid gitu. Karena pakai kain sarung, pakai koko, terus peci, lengkap banget gitu. Niat banget ke masjid. Nah, apa maksudnya niat banget? Dia ke masjid beda, benar-benar diniatkan dan kelihatan dari tindakan. Gitu. Maka kata-kata saya pengen pergi haji, niatnya apa? Ya dengan perbuatan. Buka tabungan haji, minimal 50.000 atau 100.000 buka tabungan haji. Lalu berikutnya bikin paspor. Gitu. Sekarang paspor itu mulai Oktober ini berlaku sampai 10 tahun. Targetin aja. Nanti mungkin Allah akan lihat, Masya Allah ini orang punya azam yang kuat banget. Gitu. Faidah zamta fatawakal Allah. Bisa jadi Allah mudahin tiba-tiba di tahun ke 5, 6, atau 7, atau 8 kita pergi haji.
Tapi kalau dia nggak pernah buka tabungan haji, dia nggak pernah bikin paspor, iya jauh tuh gitu. Niat doang di mulut, cuma tindakan enggak. Itu yang pertama ya, Ayah Bunda. Bunda dan Kakak. Jadi yang pertama adalah punya target. Tentukan target Ramadan apa. Nah, target ini nanti divaluasi. Divaluasi misal, target saya adalah Ramadan mau ngasih ke orang tua sekian. Ramadan saya mau bagi-bagi setiap hari misalkan 10 paket takjil. Dihitung tuh, saya hitung ternyata ketemu untuk Ramadan kebutuhan Ramadan itu ketemu misalkan 10 juta. Nah, berarti valuasi dari kebutuhan saya di bulan Ramadan adalah 10 juta. Valuasi kebutuhan sebelum Ramadan adalah misalkan 20 juta. Oh, saya pingin lunasin motor, begitu. Motor lunasinya misalkan di angka 5 juta. Saya pingin lunasin rumah, oh, Masya Allah. Oh, misalkan butuh 20 juta. Nggak apa-apa. Jadi jangan terus kita jiper, aduh, kayaknya kegedean Pak Kusnan gitu. Nggak apa-apa. Makanya tadi dimulai dari butuh. Karena butuh, mau kecil mau gede tetap butuh, tuh gitu. Suatu ketika tuh ada kisah nyata lagi. Ada teman saya tiba-tiba telepon malam-malam bilang gini, bro, gue bisa minta tolong nggak? Nah, kalau udah minta tolong itu kayaknya udah, ini mau minjem duit nih, gitu. Jadi qadarullah istrinya itu sakit, hamil, lalu sakit dan begitu ke rumah sakit itu ternyata operasinya itu sesar dan anaknya itu mau nggak mau harus masuk NICU. Apa NICU? NICU itu kan mahal ya. Dan qadarullah-nya lagi orang ini tuh nggak punya asuransi, gitu ya. Sekarang ada BPJS, nggak punya asuransi. Yang mau nggak mau berarti kan dia harus bayar, tuh gitu. Dan masuk rumah sakit yang memang ada NICU biasanya kan mahal gitu. Di total itu kebutuhannya itu sekitar 25 juta. Gitu. Dan saat itu nggak ada segitu. Dia siapin itu hanya sekitar 3 juta untuk lahiran normal. Sementara kebutuhannya 25 juta. Pertanyaannya apakah ya udah deh istri saya pulang aja tuh gitu anak saya nggak jadi lahir masukin lagi kan enggak. Jadi walaupun terbatas tetap kebutuhan 25 juta itu muncul gitu. Yang tadinya mikir nggak motor enggak deh ini enggak deh itu enggak deh tapi ternyata terjadi force major yang memunculkan kebutuhannya itu gede gitu 25 juta. Ada bahkan lagi yang kemarin nggak lama itu angkanya itu di angka 200 juta. Gitu. 200 juta. Nah, artinya itu kebutuhan itu ada kebutuhan yang terencana, ada kebutuhan yang rutin ya tiap hari, ada kebutuhan yang force major. Tiba-tiba itu kita butuh duit banyak. Gitu. Yang kadang jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Yang mau nggak mau kita harus siap. Gitu. Makanya kalau kita menentukan kebutuhan, oh nanti Ramadan apa, nggak apa-apa pede aja. Ya kalau misalnya mau memulai Ramadan di checklist aja misalkan 10 juta. Oke, kebutuhan 10 juta. Kalau kebutuhan 10 juta berarti saya harus laku produk berapa gitu. Maka masuk nanti tahap kedua. Jadi tahap kedua nih setelah kita tadi punya target, tahap keduanya adalah kita punya planning. Begitu. Planning. Nah, kalau saya sering sampaikan kalau teman-teman Bunda Kakak itu pengen punya target ya, target itu biasanya kalau penjualan itu kan di omset, nanti masuk free cash, omset dikurangi overhead namanya bukan free cash masih bentuknya apa ya margin lah margin tapi marginnya belum karena margin ini nanti akan diambil sebagian untuk perputaran modal lagi baru sisanya adalah yang free cash itu yang bebas kita pakai buat apapun. Nah, ini nanti di poin belajar finansial ya, Bunda dan Kakak itu harus paham juga. Oh, di Ramadan ini saya untung 20 juta. 20 juta itu untung kotor. Jangan kalau dipakai semua nanti berarti bisnisnya nggak berkembang dong. Harusnya kan 20 juta diambil misalkan 10 juta, 10 juta jadi modal lagi diputar. Gitu. Bedanya pedagang pembisnis tuh gitu. Kalau pedagang ambil semua, kalau pembisnis diputar lagi. Tuh gitu. Karena dia berpikir, wah kalau 20 juta dihabisin semua, maka modal saya nggak berkembang, begitu. Maka usaha saya nggak berkembang. Harus mikirin lagi agar nanti bisa dapat lebih besar, begitu. Kalau 10 juta bisa mancing 20 juta, kalau saya ingin dapat lebih berarti 10 juta ini ditambah jadi 20 juta, bisa mancing misalkan 40 juta, 50 juta, begitu. Oke, jadi pada saat misalkan kita udah punya target, muncul nih, oh 10 juta, dibikin planning. Planningnya pertama, nah saya sering sampaikan tentang BSW ya, Bread Sugar Way. Jadi Bread Sugar ini dia punya skema ya, dia punya rumus bagaimana caranya kita bisa ngejar omset. Jadi omset itu perkalian. Pertama, lead ya. Pertama apa? Lead. Apa itu lead? Lead itu adalah audiens yang tahu jualan produk kita. Misalkan Bunda dan Kakak itu misalkan jualan lewat marketplace.
Berarti berapa banyak orang yang lihat postingan di marketplace saya, gitu. Nah, ini lead. Simpelnya gini, misalkan Bunda dan Kakak itu punya toko. Berapa banyak orang yang datang ke toko? Itu namanya lead. Leads ya, itu namanya leads. Apakah semua orang yang masuk ke toko itu beli? Belum tentu. Belum tentu. Begitu, belum tentu. Ada yang datang ke toko, ngeliat-ngeliat lalu pulang. Maka nanti muncul konversi. Begitu. Jadi lead dikonversi. Konversi itu maksudnya persentase. Dari misalkan 100 orang masuk ke toko, berapa yang beli? Oh, ternyata dari 100 orang yang masuk ke toko, yang beli cuma 10. Berarti kan konversinya adalah 10%. Artinya dari 100 orang yang masuk ke toko kita, yang beli itu cuma 10 orang. Begitu. Itu namanya konversi. Nah, konversi ini muncul customer. Jadi konversi lead terkonversi muncul customer. Jadi jumlah customer-nya berapa? 10 begitu. Nah, kalau kita menghitung omset berarti berapa produk dibeli begitu. Jadi dari 10 customer ini berapa produk terjual? Oh, ternyata dari 10 customer ini produk terjual adalah 30. Berarti setiap customer itu belinya nggak cuma satu, ada mungkin belinya 2, ada yang belinya 3, ada mungkin bahkan belinya 10. Begitu. Atau mungkin ada juga yang belinya cuma satu, begitu. Tapi yang jelas dari 10 ini, dari 10 customer ini itu terjadi closing sekian produk tuh gitu. Tadi misalkan 20 pieces atau misalkan 50 pieces tuh gitu. Nah, poin pertama di lead. Maka ini kita dibikin planning dulu. Maka planningnya adalah lead ini tuh harus banyak nih. Nanti dipecah tuh. Oke, leads online apa aja? Marketplace misal. Kalau Bunda dan Kakak punya Shopee atau punya akun Tokped atau Blibli atau semualah, sekarang banyak banget marketplace. Itu dicek. Sekarang kita followernya berapa, bagus atau enggak segala macam. Nah, itu dinaikin begitu. Termasuk postingan-postingan itu yang udah kusam-kusam, yang udah proyeknya tinggal dikit dihapus-hapus aja, yang di fresh atau nggak apa-apa tetap ada refresh lagi. Intinya PR kita adalah kalau tadi toko, maka buat toko ini yang datang tuh banyak. Maka Bunda dan Kakak itu bayangin kayak gini. Gimana caranya biar yang masuk ke toko itu banyak? Berarti kan kita harus bikin advertising yang kalau orang lewat toko mau masuk, tuh gitu. Misal di depan toko ada tulisan promo hanya hari ini. Nah, orang masuk kan? Tuh gitu. Dapatkan sepeda motor gratis. Oh, masuk kan? Tuh gitu. Diskon sampai dengan 99,9%. Mau nggak mau masuk kan? Masuk. Begitu masuk mereka kan penasaran. Begitu penasaran masuk. Nah, begitu masuk, nah udah ini masuk nanti selling. Gimana cara jualan kita? Masuk marketing lagi. Begitu. Naruh etalasenya dirapiin. Kayak misalkan kita datang ke toko nih. Makanya kalau ayah bunda pernah ke toko retail ya, misalkan kayak Alfa atau apa namanya Indomaret atau apapun ya, banyak banget, udah Giant yang gede-gede lah. Yang atau di kota-kota bunda mungkin ada yang namanya beda gitu ya. Itu di sana etalase itu nggak asal naruh, gitu. Jadi etalase aja nggak asal naruh. Makanya bunda yang punya IG, yang punya marketplace itu tidak asal naruh, gitu. Tidak bikin mata pusing gitu melihatnya. Tidak asal naruh. Ayah bunda misalkan punya ke Alfamart nih. Kalau Ramadan, pasti yang depan-depan itu ya produk-produk Ramadan. Gitu. Di antaranya sirup, terus kue-kue lebaran. Itu taruh di depan. Kenapa? Agar pada saat orang datang, diingetin ini Ramadan. You harus beli sirup, misalnya. You harus beli kurma. You harus beli kue lebaran. Jangan jauh-jauh. Gitu. Enggak. Yang produk-produk pelengkap itu taruhnya di belakang, di depan. Apalagi kalau misalkan mall-mall besar gitu ya. Kalau di sini itu ada Giant, ada Tip Top, itu stok sirup itu menggunung itu di depan tuh, numpuk semua. Logi kita kan, ini emang habis nyetok banyak kayak gini. Ya karena Ramadan gitu pasarnya. Si yang pemilik brand ini yang iklan jor-joran di TV, ya kita harus siapin produk itu. Gitu. Jadi etalase itu harus diatur gitu. Nggak salah-salahan. Belum lagi misalkan nanti promo hanya hari ini.
Walaupun hari besoknya kita ke sana masih ada tulisan hanya hari ini, begitu. Kalau di TikTok itu jelas deh. Setiap hari Senin, promo hari Senin, ikan sekian. Nah, dia jujur gitu ya, nyari Senin. Kalau hanya hari ini, hanya 2 hari, ternyata 5 hari kita ke sana bolak-balik, ternyata tulisan itu masih ada. Nggak mau nyopot gitu ya. Artinya, oh dia bikin promo sepekan, hanya setiap orang yang masuk itu pingin, oh dia harus beli hari ini, maka tulis hanya hari ini. Walaupun itu jatuhnya nggak bagus juga ya nipu. Begitu. Nah, dibikin planning, benar. Kemudian kalau bikin planning. Lead. Planning pertama adalah lead. Nah, setelah lead itu konversi. Lead itu ya tadi, misalkan di marketplace, atau misalkan kalau offline, jaringan gitu. Saudara, teman, kerabat, tulis dulu, tulis. Saya biasanya sering memerintahkan untuk coba minimal tulis 10 daftar nama. Mulai naik menjadi 20, 50, lalu 100 daftar nama. Saudara, tetangga, ipar, semuanya ditulis, tetangga, teman, sahabat, pengajian, masjid, remaja masjid, segala macam. Tulis banyak mungkin. Begitu ditulis, saya hello, assalamualaikum, ayah bunda, assalamualaikum, sapa semua. Bangun engagement namanya. Jadi bangun hubungan, jangan tiba-tiba jebret jualan, jebret ngutang, jebret. Enggak, bangun hubungan dulu. Saya hello lah, silaturahim. Habis itu baru, oh orang ini cocoknya tawarin ini. Karena nggak semua orang cocok ditawarin untuk beli. Ada juga tawarin untuk ikut jualin, ada juga tawarin dapat duitnya, ada juga tawarin macam-macam begitu. Jadi saat nawarin ke teman kita itu dia cocoknya tawarannya apa. Begitu. Nah, itu planning ya. Nah, setelah planning maka tahapan ketiga adalah eksekusi. Nah, eksekusi itu saya sering menerapkan itu 4DX. Jadi 4 disiplin eksekusi. Ini agak panjang kalau kita bahas 4DX. Poinnya adalah eksekusi itu gitu. Karena semua rencana hanya akan jadi rencana kalau kita nggak eksekusi. Maka butuh eksekusi. Misal, kalau tadi udah punya rencana, nanti tentukan goalnya kapan. Oke, rencana nih masih bulan Oktober, saya harus punya lead sekian, saya harus punya reseller sekian, saya harus punya mitra sekian, saya harus punya database, checklist, misalkan di 200 nama. Begitu nanti muncul PO, oh saya bangun dulu begitu masuk PO, ada PO Sarimbit, Shiraki atau Silmi, misalkan, oh langsung jebret gitu tawarin ini. Begitu. Jadi dari sekarang udah bangun engagement. Nah, ada disiplin eksekusi. Disiplin eksekusi itu poin pertama itu lead measurement. Jadi, bukan poin pertama itu ini goal yang jelas, goal lagi kan. Gitu. Jadi kita harus ada goalnya dan harus ada nanti scoreboard begitu. Hari ini saya udah nawarin ke sekian orang, hari ini saya udah nawarin ke berapa orang, hari ini berapa orang saya follow up, begitu. Kalau misalkan di sosmed hari ini sudah ini, itu dibikin scoreboard, bikin papan skor kayak main bola lah, main bola kita nggak ada skor kan nggak tahu siapa yang menang gitu. Apalagi kalau misalkan kayak bulu tangkis, volley, kalau nggak ada papan skor nih kita nggak tahu siapa yang menang. Kalau ada papan skor kan makin terak-terak, 3-1, 3-0, heboh, asal jangan anarkis ya. Jadi hal kayak gitu tuh yang harus ada gitu. Jadi namanya disiplin eksekusi. Nah, tahapan terakhir adalah evaluasi dan doa. Kenapa kok ditaruhnya di belakang, Pak Kusnan, evaluasi dan doa? Evaluasi ini nggak hanya sekedar evaluasi teknis, gitu. Oh, udah jualan atau belum, udah nawaran atau belum. Tapi evaluasi itu, saya udah sungguh-sungguh atau belum sih? Ibarat saya kayak gimana? Saya itu lagi mengikhtiarkan untuk dapat rezeki. Tapi, jadi gini, saya ikhtiar nyari rezeki. Tapi, yang punya rezeki udah saya panggil atau belum? Gitu. Saya minta atau enggak? Saya colek atau enggak? Jadi nyelonong sana semari, ikhtiar ke sana kemari, cuma nama yang punya rezeki itu kita nggak ngedeketin diri. Biasanya kalau di evaluasi itu, oh ya kita perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita sama keluarga, sama suami, sama anak, begitu. Karena hal-hal itu yang si pemilik rezeki ini suka, gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang dicintai, yang disukai oleh pemilik rezeki ini, maka dia akan memberikan kita rezeki ya tanpa batas. Begitu. Ya udah akan dikasih begitu. Sama lah kalau misalkan kita suka sama seseorang, maka apapun akan kita lakukan begitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat si pemilik rezeki ini, servernya ini itu suka sama kita, cinta sama kita, senang sama kita. Kalau udah senang, udah kasih semua. Begitu. Udah dikasih semua. Jadi ini Bunda dan Kakak yang
yang bisa saya sharing ya. Jadi tahapan pertama harus punya goal yang jelas, target yang jelas. Targetnya harus divaluasi jadi duit. Setelah itu bikin planning. Oh, saya akan nawarin ke sekolah-sekolah ini, saya akan nawarin ke tetangga semua. Apalagi kalau sarimbit. Namanya juga sarimbit. Sarimbit itu sebenarnya pasangan. Bahasa Jawa artinya pasangan. Cuman sekarang identiknya sarimbit itu keluarga. Jadi ada couple dari sarimbit. Udahlah baju keluarga itu gitu. Artinya kalau kita jualan produk sarimbit atau couple atau baju keluarga, kan sebenarnya nggak mungkin belinya satu, tuh gitu. Karena target market itu tuh bukan jomblo, tapi keluarga, pasangan dan keluarga. Kalau pasangan tuh 2, keluarga berarti anak 1 minimal, 2, 3, kalau saya anak 4 berarti 6, tuh gitu. Berarti sekali nawarin 6 closing, tuh gitu. Kalau kita punya 100 daftar nama, lalu masing-masing closing kan nggak mungkin 100. Minimal 200 begitu pasangan. Kalau punya anak bisa jadi 300, 400, 500. Artinya kalau kita fokus ke 100 orang ini yang dia menjadi hot market kita dekat, bangun engagement dan butuh dan bisa kita bantu. Maka bisa jadi dari 100 daftar nama ini akan jadi closing 1000 atau bahkan 2000 gitu. Ada yang beli paket seragam si rakyat jumlahnya itu 32 orang. Sekeluarga, oh ini banyak banget. Iya, anaknya, cucunya, sampai neneknya itu pakai sarimbit juga. Nah, bagaimana caranya kalau kita jual itu kayak gitu? Jangan cuma sekedar ngepost status WhatsApp, ngepost di IG terus berharap, ya Allah kok nggak ada yang beli ya? Ya kita nggak ngebangun direct, ngebangun engagement. Itu gitu. Apalagi teman-teman kita. Karena tadi PO kayak gini nih, Bunda dan Kakak semua, itu sebenarnya ngebangun trusted gitu. Mana yang mudah dipercaya? Ya siapa? Ya kita. Nah, kalau misalkan kita punya teman, maka gali kedalaman. Jadi jangan cuman, oh 100 kita tawarin 100 itu. You kalau nggak mau jualan, gini deh, saya minta 10 daftar teman-teman dekat you, biar saya nawarin deh. Ntar kalau mereka laku, you dapat untung sekian. Nah, kedalamannya bisa kita ambil. Gitu. Jadi nggak berhenti di dia doang. Dia nggak mau, kawannya ke kedalaman pertama, kedalaman kedua, dan seterusnya. Gitu. Dan action ya, setelah kita punya planning ya action yang apa namanya, disiplin. Artinya actionnya itu benar-benar hari ini ngapain, bikin scoreboard, udah lakukan apa atau belum, checklistnya jelas. Terakhir adalah evaluasi. Oke, saya lagi ikhtiar nyari rezeki, sekarang saya harus mendekatkan diri juga kepada yang punya rezeki agar dia cinta, senang sama saya, sehingga nanti udah kita melihat kita ikhtiar gitu, udah kasih yang banyak begitu. Terus hubungan ya tadi, cara biar kita disayangi sama dicintai sama yang punya rezeki, berarti kita berbuat baik. Lihatlah, berbuat baik sama pasangan ya, suami atau istrinya, terus berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada keluarga, sedekah dan seterusnya, macam-macam, biar Allah suka. Apalagi ibadah gitu ya, sholatnya yang wajibnya dipertahankan, yang sunnahnya dijalankan. Gitu. Berikutnya apa? Evaluasi teknis gitu. Waduh, caranya edge-nya salah nih, ini salah, diperbaiki. Jadi tiap misalkan sepekan 2 kali itu ada evaluasi, diperbaiki. Jadi jangan tindakan selama 6 bulan itu sama terus, udah nggak berhasil diulang. Begitu, harusnya kan dievaluasi. Gitu. Itu Kakak dan Bening bisa sharing 4 poin tentang bagaimana kita bisa nembus ribuan pasar, ribuan set lah atau apalah di sarimbit nanti. Bagaimana kita bisa panen di sarimbit begitu. 4 poin itu. Itu yang bisa saya sharing. Monggo kalau ada tanya jawab, Pak Firman, monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Kusnan atas materinya. Jadi kalau tadi misalnya ada kakak-kakak yang mungkin bingung atau mungkin punya pertanyaan lain, boleh silakan ditanyakan nih. Oh ya, sebelumnya boleh ini nggak Pak, di spill nih sedikit-sedikit nih, kira-kira mungkin si Raki atau Silmi tahun ini ada berapa model? Si Raki tuh kalau nggak salah 4 ya, 4 atau 5. Terus Silmi juga sama 3, 4, biasanya 3, 4 sih. Kalau si Raki itu biasanya ada polos, ada yang eksklusifnya, printing, terus ada lagi mukena, itu juga ada. Terus sajadah juga mau keluarin nama kain sarung. Begitu. Silmi juga sama, ada polosannya ada, terus lalu printingnya juga ada, terus mukena juga ada.
begitu. Sama kain sarung kalau nggak salah juga ada. Ini update-nya sih saya belum melihat. Kalau kemarin segitu 4 ya, 4. Seraki 4, Silmi juga 4. Kalau untuk Sarimitnya mungkin 3 ya, 3. Lalu tadi nambah mukena, lalu 5 berarti nambah mukena, nambah kain sarung. Begitu. Kok sarung? Ya biar nggak cuma koko doang si bapaknya dapatnya. Biasanya cuma koko doang ya, kasihan. Istrinya minta gamis, iya, minta mukena, iya. Gamisnya nggak cuma 1. Suaminya cuma koko doang setahun sekali. Setidaknya sarung lah, sarung. Tapi sarungnya pun edisi raya ya, jadi bukan sarung biasa. Jadi mungkin ya harganya ya eksklusif lah. Begitu. Baik, ini sudah ada pertanyaan pertama nih Pak. Pak Monggo, mau monggo, monggo. tanya untuk postingan Instagram, baiknya dengan harga langsung atau tidak ya? Sebenarnya Instagram itu sekarang dia bukan lagi jadi tempat jualan sih sebenarnya. Karena dan memang diarahin algoritma Instagram itu sama si Zuckerberg itu untuk mau nggak mau kita keluar duit. Jadi ini yang terjadi sih ya, misalkan kayak di Sirak atau Silmi, apakah engagement selling di Instagram itu sekarang tinggi? Ternyata enggak, dan ternyata algoritmanya kayak gitu. Sirak itu lebih ke branding sih. Artinya kalau misalkan lebih ke branding, berarti kan yang kita tonjolkan adalah agar orang itu engagement sama kita. Wah, tertarik, nah itu aja. Poinnya di situ aja. Habis itu ya nanti dia akan DM atau arahin ke marketplace untuk transaksi. Atau yang sekarang lagi viral itu TikTok. Begitu kan ada TikTok Shop. Memang TikTok ini targetnya kan dia bukan nyaingin Instagram atau YouTube, bukan. Target dia itu menyaingi Shopee. Aneh kan, sosial media teman yang ditargetin itu nyaingin Shopee. Karena dia itu kan joinan ya. TikTok itu joinan sama marketplace yang mendunia, lalu bikinlah kanal namanya TikTok Shop. Jadi jualannya itu lewat TikTok. Dan lumayan ini TikTok Shop itu jualan. Saya punya murid santri itu ya, yang dia mainin TikTok itu, dia dalam sebulan itu di Ramadan itu dapat free cash. Free cash ya, untung bersih itu 20 juta. Padahal cuma jadi affiliate doang. Dan kontennya itu ya konten-konten yang menghibur lah, konyol. Dia punya 90.000 follower. Tapi yang menarik adalah postingan dia itu yang nonton itu sampai 14 juta. 14 juta. Ya nanti ini teknis lah untuk menguasai TikTok. Bunda bisa mulai preparing tuh pakai TikTok. Kalau pakai sosmed, itu gitu. Jadi kalau misalkan tadi hitungannya harga, ya sebenarnya pakai atau nggak pakai. Kalau saya pakai prinsip tuh gini. Jadi mazhab saya itu mazhab terserah. Terserah yang penting berhasil. Artinya ya coba. Kalau misalnya itu nggak berhasil, ya ganti gitu. Cuma kita harus pahami bahwa algoritma TikTok, algoritma IG itu bukan selling, tapi marketing. Berarti lebih ngenalin, bukan untuk jualan lagi. Itu yang sekarang terjadi ya di IG. Begitu. Kalau Rosel aja sekarang udah turun drop banget. Begitu. Ada lagi? Ini yang di chat berarti. Iya. Yang kedua nih, untuk Sarimit apakah lebih baik diupload di marketplace atau tidak? Soalnya Sarimit kan PO-nya lama dan sistem DP. Jadi agak susah kalau diupload di marketplace. Lah itu udah tahu. Iya. Jadi Bunda, kalau bentuknya PO eksklusif, jumlahnya banyak, itu jangan pakai apa namanya. Jadi jangan renggang hubungannya, bikin hubungan yang erat tuh gitu. Orang akan belanja banyak, pesan banyak kalau hubungannya itu renggang, maka diperat hubungannya. Japrian, hubungi satu persatu, yang pernah hubungin kita hubungin, yang pernah beli di marketplace kita sekarang kan ada nomornya tuh, japri itu. Saya aja karena sering beli buku tuh update, sampai pernah gitu saya beli buku kan ada nomor kita ya, nomor toko kita pada saat kita mau beli. Tiba-tiba dia update gitu. Assalamualaikum Pak Kusan. Tahu banget nama saya. Iyalah, orangnya dari toko kan ada namanya gitu.
atau misalkan Assalamualaikum Pak Bais, gitu kan. Saya bisa pakai nama anak saya Bais. Ini ada apa namanya, buku baru loh, gini, silakan klik sini. Jadi dan ternyata kayak gitu, itu pernah berhasil. Saya beli gitu. Beli ya karena menarik gitu, apa bukunya Salim Villa tentang apa Ibrahim atau buku siapa gitu yang saya memang lagi interest. Di-update sama beliau, Japri gitu, Japri WhatsApp. Wih, jadi gini, bunda dan kakak yang punya marketplace yang pernah beli ke kita, itu jangan dianggurin, nomornya itu simpen sapa, begitu sapa. Ini ada produk baru nih. Nah nanti kan kita nggak tahu ya, kayak di pesta lah, di pesta. Misalkan kita jadi waiters gitu ya, kita bawa minum, nawarin orang mau minum, mau minum. Pada saat kita tawarin belum tentu dia langsung mau. Bisa jadi dia baru minum, bisa jadi dia belum haus. Tapi ya kita jangan diam gitu, tawarin aja terus. Nanti ada juga orang beli. Kita mirip-mirip tukang bakso lah, dia lewat depan rumah kita, sekomplek itu diputerin, nggak ada yang beli, besok dia muter di situ lagi. Setelah seminggu, kita ternyata lapar, nggak ada makanan, bakso beli juga tuh. Padahal mungkin suatu ketika kita mungkin ngebully juga ya, bakso nggak ada yang beli, masalah lewat sini aja. Ternyata kita beli juga. Jadi gitu. Lebih ke kalau mau udah tahu ini nggak efektif, ya jangan. Cuma apa yang bisa kita optimalkan dari marketplace ya tadi nomor-nomornya, database-nya itu kita olah gitu. Jangan didiemin doang gitu. Mereka problema kita sapa lagi. Sayang kalau nggak dibangun engagement. Gitu Pak Firman. Monggo. Selanjutnya ini hampir sama sih tadi yang dijawab sama Pak Kusnan. Bagaimana cara menawarkan customer kalau via Japri? Soalnya kadang nggak enak kalau mau Japri customer. Pertama adalah greeting. Assalamualaikum, Bunda, gimana kabar? Waalaikumsalam. Jangan langsung tiba-tiba, Bunda, aku ada sarimbit, beli yuk gitu. Yang kayak gitu juga. Hard selling itu malah bikin orang nggak nyaman. Jadi paling enak adalah greeting dulu, greeting. Nah setelah greeting, ya udah ngomong lagi, bagaimana Bunda kondisinya sekarang BBM naik, terdampak atau tidak, gitu. Jadi setelah menanyakan kabar, berikutnya itu adalah menanyakan kondisi. Jadi ya kayak bunda-bunda lebih jago lah ibu-ibu ngomong kayak ginian mah, lebih jago. Hanya memang dibuat tulus tuh gitu. Memang ini arahnya adalah silaturahim sih. Kita tuh kadang suka malas silaturahim. Jadi silaturahim, saya hello, saya ini. Kadang baru nanya kabar doang, terus atau ngasih tausiah atau nanya kabar, semoga kondisinya baik ya. Assalamualaikum, gimana kabar Bunda? Semoga dalam kondisi keberkahan Allah Ta'ala, karena kondisi sekarang lagi pada sakit, semoga tetap sehat. Nah, digituin, iya kok tahu ya sakit gitu. Padahal kita lagi ngomong, sekarang lagi banyak yang sakit, ternyata beliau lagi sakit. Kok tahu sakit, makasih ya. Begitu. Jadi doain. Nah, setelah biasanya sih 3 kali greeting dijawab. Nah, keempat baru mohon izin saya lagi ada penawaran nih gitu. Barangkali Bunda tertarik untuk bisa sarimbetan sekeluarga besar. Bunda kan anak berapa? Anak ke-13 ya, itu kan keluarga besar. Ngomong gitu. Misal begitu. Jadi setelah 3 kali greeting dijawab baru keempatnya kita baru melakukan penawaran. Wah, aduh capek dong. Ya emang seperti itu gitu. Kalau langsung nawarin langsung closing, ini udah sugih kabeh, udah kaya semua. Emang kayak gitu. Kan kita nggak tahu. Allah itu akan melihat ikhtiarnya kita. Jangan fokus ke hasil. Udah kita cuma ikhtiar doang. Makanya kalau kita lagi ikhtiar di depan Allah, maka cara-caranya harus cara-cara yang syar'i, komunikasi yang bagus. Jangan ngejulitin orang pihak ketiga atau malah curhat-curhat yang apa namanya subhat dan segala macam. Jangan, baik-baik aja. Begitu. Baik, ada lagi? Mungkin yang terakhir ya Pak, ini dari Kak Aini. Kenapa Sarimit harganya mahal-mahal? Pertanyaan yang paling sering para CS saya tanyakan. Mahal itu relatif. Saya pernah dapat kain itu dari Kalimantan, kain apa sasaringan ya. Bagus banget, bahannya bagus banget. Terus ya pingin lah dulu saya pas awal-awal nikah itu punya itu, terus istri bilang, ini
buat baju lebaran kita aja kali ya gitu. Oh boleh gitu. Dijahit. Tahu nggak ongkos jahit satu baju berapa? 250.000 loh. Nah, 250.000 itu mungkin udah jadi gamis gitu ya, udah ada bahannya, udah ada jahitannya. Ini kan baru ongkos jahit doang, belum bahan dari kita. Nah, kalau bahannya anggap misalkan di angka 100.000, berarti kan jadi 350.000. Atau kalau bahannya 200, berarti lebih mahal. Jadi, mahal itu relatif. Nah, kenapa kalau pertanyaan adalah kenapa mahal? Jadi gini, Bunda dan Kakak yang harus dipahami. Setiap produk Shiraki maupun Shilmi itu variabelnya banyak. Pertama itu bahan. Sekarang itu semua bahan naik. Karena pandemi seperti ini, kemarin sempat loss panjang, terus pabrik baru tutup, sekarang semua bahan naik. Jadi dari bahan aja udah naik. Itu variabel pertama, bahan. Setelah itu jahit jelas. Jadi bahan dijahit itu jadi, apakah jadi produk? Belum tentu. Ada tambahan aksesoris, entah manik-manik lah, metal tag minimal, atau kadang ada renda lah. Nah, itu namanya aksesoris. Jadi bahan, jahit, aksesoris. Lalu berikutnya, kalau skop kecil kayak gini nih, itu atau brand-brand fashion kayak gini, itu ada namanya biaya marketing. Nyundul ke marketing, kita endorse ke ini, endorse ke itu. Atau minimal photoshoot. Photoshoot itu setiap kali photoshoot itu belasan juta. Jadi, lenggok-lenggok itu jadi video, jadi foto, jadi marketing tools buat Bunda Kakak semua. Itu nggak gratis dan itu bukan karyawan kami gitu. Itu kita pakai fotografer, terus nyewa studio, belum lagi kadang pakai aksesoris, bunga-bunga fresh, dan itu bisa jutaan, dan itu makanya setiap photoshoot itu bisa belasan sampai puluhan juta. Begitu. Itu akan jadi variabel harga. Ini belum bicara perusahaan ini untung atau enggak ya. Berikutnya ada namanya biaya marketing, begitu. Biaya marketing itu apa ya? Tadi ada endorse, ada nyundul sana, nyundul sini. Berikutnya ada biaya operasional. Operasional itu mulai dari gaji karyawan, to packing, segala macamnya. Belum lagi sekarang ada pajak, ada zakat. Kalau di Shiraki itu ada persentase untuk Shiraki Project, sedekah wakaf, proyek-proyek sosialnya Shiraki, gitu. Nah, itu muncul tuh. Belum lagi diskon mitra, begitu. Jadi kalau misalkan mitra 30 gitu disebut 30. Nah, 30%. Jadi yang tadi nih, bahan, jahit, aksesoris, marketing, terus operasional, itu nggak 100%, itu paling cuma 50%. Sisanya tadi 30%. Sisanya lagi ada margin kotor namanya. Misal, targetnya kalau 5.000 baju ini laku semua, ambil untungnya kecil sih 10.000. Cuman ternyata lakunya misalkan cuma 5.000 atau 2.000, itu kan makin kecil lagi itu gitu. Kalau ya keuntungannya soalnya gede, cuman kalau dibagi sisa yang lain itu gitu. Jadi kalau satu baju keuntungannya gede banget ya, 50.000. Iya, itu kalau lakunya sedikit gitu. Misalkan laku satu, ngitungnya kayak tadi. Tapi kan kalau misalkan tadi photoshoot itu 25 juta misal, yang laku cuma 1.000, berarti dibaginya sekian, maka nanti overhead di marketing akan bengkak, begitu. Jadi hal kayak gini yang membuat produk-produk Sarimbit, sebenarnya nggak Sarimbit yang reguler dengan produk-produk eksklusif itu tetap mahal. Jadi itu ya, bunda-bunda semua, yang semua komponen itu ya komponen-komponen need bentuknya, komponen-komponen pokok yang nggak bisa hilang. Nggak mungkin bunda-bunda beli gamis, kita kasih cuman kain doang. Itu kalau biaya jahit kita potong ya. Oke, nggak ada biaya jahit. Tapi bunda-bunda dapatnya cuman kainnya doang. Gitu. Atau misalkan nggak ada photoshoot. Kalau nggak ada photoshoot, ya udah cuman jadinya bagus, cuman fotonya pakai manekin. Nah, untuk marketing kan susah. Gitu. Atau misalkan nggak ada operasional, ya udah bunda ambil sendiri di toko, di kantor. Nggak ada packingan, nggak ada kiriman, begitu operasional. Nggak ada adminnya, begitu mas sendiri. Karena operasional itu ada admin, ada warehouse, ada mitra service, ada data center, ada supervisornya, macam-macam tuh. Jadi ada 30 orang tuh operasional kalau di Shiraki. Banyak bener ya. Dan 30 orang ini kan mereka harus dapat gaji. Gajinya dari mana ya tadi? Dari
variabel itu. Lalu berikutnya marketing. Ya udah nanti Sarimit kita nge-endorse siapa-siapa. Gitu. Maka harganya itu jadi bukan harganya mahal nih, owner mau ngambil untung gede banget gitu. Aduh, kalau kita udah main kayak gitu, ya kita senyum-senyumin aja lah gitu. Kadang dapur kita itu nggak perlu tahu, orang tahu, taunya gini-gini. Akhirnya kita kalau misalkan bunda-bunda nih jadi mitra atau jadi reseller, itu kan kadang bahkan sampai nggak modal kan, cuman gini. Nah, kalau sebagai owner nih modalnya itu keluar, misalnya itu nyetok bahan, stok bahan itu kita bisa di angka 5 sampai 7 miliar. Banyak banget gitu. Kenapa kok disetok? Kenapa nggak Ramadan baru? Kenapa nggak pas PO kita baru beli? Nggak bisa. Bahan kita itu prosesnya panjang. Kita beli grey itu di landed, di segala macamnya, di printing, misalkan dicelup, warnanya macam-macam segala. Dan itu butuh proses. Dan itu prosesnya nggak semalam 2 malam. Kalau nyelupnya semalam, cuman ini ada sekian puluh ribu yard. Nah butuh waktu misalkan 1 bulan gitu untuk celup. Karena celup itu ya kalau celupnya cepet-cepet nanti warnanya jadi pada pudar. Gitu ya, benar Kakak, proses itu panjang. Ya kalau misalkan mau nyoba, coba aja sendiri. Gitu. Proses panjang karena kita tuh pusing, betul-betul pusing gitu. Makanya kalau ada mitra yang komplain segala macam, ya nggak apa-apa, kita tetap layani. Tapi artinya bahwa kadang-kala kita itu suka bahasa ngiri gitu dengan orang, padahal pas kita di posisi itu, ya belum tentu bisa. Gitu. Misal, kalau kita nonton bola kan, ya aduh seharusnya tendang ke kanan. Pada saat kita di posisi sana, mungkin lebih kacau tuh gitu. Mungkin lebih kacau. Saya pernah main lapangan bola benar-benar ukuran FIFA, itu baru lari dari ujung ke ujung gawang, aduh ngos-ngosan. Apalagi lari-lari kejar-kejaran dribble, aduh nyerah dulu Anda, itu bisa jadi 5 menit udah ganti. Kelas-kelas saya itu ya kelas futsal. Futsal 1 jam aja saya udah ganti 6 kali, 5 kali. Begitu. Gitu ya untuk harga. Ada lagi? Pak, mungkin ini yang satu lagi boleh Pak? Boleh, monggo. Ini pertanyaannya hampir mungkin banyak ya, banyak mitra Azalia yang permasalahan hampir sama. Assalamualaikum Pak, bagaimana menghadapi CS yang pesan gamis PO tapi tidak mau DP? Jadi kita yang harus nalangin dulu dan pas bajunya sudah ada pun kadang bayarnya agak lama. Aku terkendala banyak CS yang seperti itu padahal sudah dijelaskan di awal. Tapi kalau tidak dipesankan sayang juga. Ini memang dilema. Dilema itu mirip buah delima, asam-asam kecut gitu ya. Cuman ada manisnya juga. Nah, jadi sama. Dulu saya juga pernah jualan di kampung. Itu produk-produk Idul Fitri ya, Ramadan Idul Fitri. Apa yang saya jual? Baju koko, terus kain sarung, sama peci. Dan peci itu pasarnya gede loh di kampung. Jadi saya bawa pulang ini di bulan Ramadan. Kadang pesanan saya bawa pulang, saya beli di Jakarta sering produk baju. Dan ternyata orang kampung ya, itu kalau beli itu nyarinya yang bagus loh. Misalkan kayak kain sarung, saya aja kain sarung nih, ini saya pakai kain sarung nih. Kain sarung itu ya di angka harga nggak nyampe 100.000 lah. Ternyata orang kampung itu mereka berani beli di atas 100.000 gitu. Atlasnya yang bagus, wadimornya yang bagusnya yang bagus. Saya nanya kenapa? Katanya biar awet. Keren juga ya. Satu sisi bagus. Nah, akhirnya saya beli. Begitu saya beli, saya bawa ke kampung, ludes habis. Saya minta bantuan bibi gitu, ludes habis. Tahu nggak pembayarannya itu sampai 6 bulan. Jadi mau nggak mau gitu, karena saya menggarap pasar ini, pasar orang kampung yang pingin Ramadan itu pakai baju, bahkan bukan pingin lagi, mereka itu jadi kebutuhan bahwa Ramadan itu harus pakai baju baru, gitu. Tapi ya tadi memahami orang kampung yang mereka akan bayar kalau panen, mereka akan bayar ya kalau ternaknya laku, gitu. Ya kalau di kota masih mending gitu ya, ada gajian tiap awal bulan. Orang kampung panen kapan? Oh panen akhir bulan. Akhir bulan mau panen ternyata hujan deras, padinya roboh, semua nggak jadi panen. Begitu. Pas lagi panen ternyata harga anjlok turun. Begitu. Ya kita harus memahami psikologi pasar. Nah, terus gimana? Ya kalau mau diambil ya ambil, cuman resikonya tadi kalau misalnya kita ngerasa modalnya terbatas, berarti ya udah next cari pasar yang lain. Tapi waktu itu saya mau ambil,
Ya udah saya ambil pasar kampung, ambil. Emang ada untungnya, cuma ya tadi proses itu panjang dan segala macamnya, begitu. Artinya gini, gini ya Bunda dan Kakak, hidup itu bebas memilih. Kita memilih pasar kita kayak gini, kita memilih customer kayak gini. Cuman yang bisa kita pilih itu adalah konsekuensi dari pilihan, begitu. Jadi misalkan handphone lah handphone. Ya handphone misalkan ada depan, ada belakang, tuh gitu. Kita nggak bisa handphone cuma layar doang depan, belakangnya bolong. Oh kan jadi serem gitu kan sendul bolong. Tuh gitu. Oh kita pengen punya anak kecil gitu. Kita punya anak kecil bayi lucu. Ya lucu, cuman kalau lagi empuk, lagi nangis, lagi pipis, ngompol, ya jijik juga. Tapi ya nikmatilah satu paket. Katanya kalau bunda-bunda menghadapi pasar kayak gitu, mau ambil ya udah resikonya kayak gitu. Kalau enggak next ya udah cari yang lain. Itu sih. Mazhabnya adalah terserah yang penting berhasil. Tapi yang jelas tadi kita boleh memilih, cuman kita nggak boleh memilih konsekuensi dari pilihan. Begitu. Gitu Kakak dan Bunda ada lagi? Ya, jadi kalau saya sekalian curhat ya Pak. Jadi Ya monggo. kalau masalah DP ya, di Mitra Azalia itu memang beberapa sempat terhambat sih. Jadi kalau kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu itu kan saya baru punya ada nambah 2 orang admin baru ya. Jadi mereka masih apa ya, mungkin butuh training dan sebagainya. Nah ketika saya waktu mau bayar invoice segala macam tuh saya cek di rekening kok kurang. Terus kemudian saya audit ulang, ternyata itu ada DP-DP-an yang belum dibayar sama mitra tuh hampir 30 juta. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak mitra di sini kan banyak ya yang DP-nya belakangan gitu. Atau mungkin pas pelunasan juga bayarnya lama. Nah, itu juga sebenarnya dari saya ya sebagai distributor gitu dari Azalia itu juga harus nalangin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau ada yang bayar tapi nggak mau bayar DP gimana? Ya emang kita harus nalangin ya Pak gitu. Karena kalau misalnya barang kita mau dikirim dari pusat itu juga Azalia harus lunas duluan gitu. Ini mumpung ada ownernya gitu. Jadi skema pembayaran dari Azalia ke pusat itu kalau barangnya belum kitanya belum lunas itu nggak dikirim sama pusat gitu. Jadi memang lebih banyak Azalia saat ini lebih banyak nalangin dulu sih Pak. Memang resiko jadi pembisnis itu seperti itu. Agak dilematis mungkin ya Pak ya. Itu tadi. Namanya juga dilema itu kan mirip dengan D5 ya. Ada manis-manisnya sama manisnya, cuman ya ada manisnya atau gitu, ada gizinya banyak. Ya, tapi yang harus pahami itu kayak gini, pada saat misalkan kita nalangin sedikit, nalangin banyak, pada saat bisa nalangin banyak berarti kan kita duitnya udah banyak tuh gitu. Karena memang skalanya udah beda. Tapi pada saat kita belum bisa nalangin, sebenarnya gini, yang harus kita pahami pada saat nanti nalangin itu adalah nolong itu aja. Nalangin nolong tuh gitu. Tapi saya belum mampu banyak, Pak. Nah, ini butuh diskusi, misal apakah bentuknya nyicil, yang jelas udah komunikasi aja, banyakin komunikasi, jangan saklek-saklek banget gitu ya. Apalagi kalau customer-nya adalah teman, saudara, jangan sampai gara-gara dia nggak mau beli terus jadi musuhan tuh gitu ya Allah. Janganlah, jangan sampai. Ya udah biasa aja gitu. Satu sisi kita tetap tonjolin tentang keunggulan produk Shiraki, Xiaomi agar dia beli, tapi satu sisi pada saat masuk ke teknis ya pembayaran kita tetap fleksibel begitu. Memahami sisi dia tapi juga dia harus memahami sisi kita, maka butuh komunikasi. Bisa kok, ini harus DP. Misalkan kan ibu udah beli sama saya itu bentuknya PO gitu, dijamin segala macam gini. Cukup bayar DP gitu. DP-nya misalkan berapa sih 50.000 misalkan 50.000 gitu kali 2 berarti 100.000. Nah, sisanya nanti gitu. Nanti masih lama gitu, masih 2 bulan, 3 bulan misalnya masih bisa jualan gorengan dulu, jualan takjil gitu untuk lunasin. Komunikasi aja, kita jangan saklek karena khawatir tuh gini, jangan sampai gara-gara jualan itu kita rusak silaturahim. Jadi udahlah saling memahami, aturan tetap berjalan, misalkan aturan DP pusat tetap berjalan. Hanya memahaminya itu, oh ya udah nanti saya talangin pada saat
talangin ya gitu. Aduh nggak bisa gitu, udah nggak bisa. Nah gitu dia ngomong gini, sekarang ada duitnya berapa gitu. Artinya perasa kita, ya udah saya talangin. Tolong talangin ya, misalkan kita bilang, oh iya gitu. Padahal dia mungkin bisa juga gitu, hanya misalkan nggak 10.000, cuma 20.000 dulu atau 30.000 gitu. Atau mungkin pada saat dia ngomong tolong talangin ya, oh ternyata dia lagi ada kebutuhan mendesak, ya mungkin bulan depan dia baru bisa bayar DP-nya, komunikasi aja gitu. Itu kalau misalkan kita nggak mau nalangin semuanya langsung gitu ya Kak. Ya butuh komunikasi, gali aja. Begitu. Apalagi kalau misalkan bentuknya customer baru ya, baru kenal, dia mau nggak mau harus DP gitu, jangan sampai kita talangin aja. Talangin itu kalau kita percaya dia saudara kita atau kenalan kita atau memang tim kita. Tapi kalau misalkan orang baru, jangan. Dan sebenarnya nalangin tim itu juga nggak bagus sih sebenarnya. Begitu. Diturun gitu, misalkan dari distributor ngajarin kayak gini ke bawahnya, nanti ngajarin lagi ke resellernya lagi, ngajarin lagi ke customer-nya gitu untuk nyicil. Gitu. Ada lagi? Kayak di sekolah. Ya, ada lagi? Ini sudah terakhir kayak ini Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, bagaimana cara menjelaskan jenis kain ke customer? Soalnya kadang suka ada yang tanya-tanya, tapi saya nggak ngerti masalah jenis kain-kain. Jenis kain itu, kalau mau jelasin, waktu itu saya udah minta tim sih untuk coba bikin konten detail untuk bahan. Jadi sampai kita tuh di kamera yang kalau deketin tuh jelas, biar teksturnya ini. Tapi kadang bahan pada saat kita dideketin teksturnya itu dan deket itu malah jadi nggak eksklusif. Ya macam-macam lah. Pada saat misalkan kita lewat omongan, bisa juga. Sebenarnya pusat itu memfasilitasi gini, distributor itu nanti akan kita kasih potongan begitu. Kalau memang ini ada bahan baru yang belum pernah ada gitu. Kalau ada udah familiar, nah kita kasih tahu namanya aja. Tapi kalau misalkan ada something new, biasanya saya minta untuk tolong kirimin potongan bahannya. Nah, nanti hand feel-nya tuh dapat, coraknya tuh dapat, warnanya dapat tuh gitu. Kalau warna itu memang sering terjadi itu beda ton ya, beda ton, dan ini nggak bisa dipungkiri. Karena misalkan gini, oke, tahap pertama sekian ribu YAR itu udah nih. Nah, ternyata ngebludak nih, kita harus celup lagi. Nah, pada saat celup berikutnya itu sering terjadi itu nggak 100% sama tonnya. Begitu. Jadi itu yang harus, bukan berarti oh ini KW, enggak, karena kita tuh celup. Cuma kenapa kayak gitu? Saya juga nggak tahu gitu, apakah karena mesin atau apa. Biasanya itu nggak 100% itu sama begitu. Kalaupun misalkan sama, nanti dalam-dalamnya ada yang mungkin beda atau apa. Artinya memang mesin itu nggak perfect 100% sama gitu. Nah ini ya nggak apa-apa, pahami, tapi secara general sama begitu. Hanya dikit aja sih perbedaan di beda ton aja. Itu ya untuk bahan. Jadi kalau dari pusat akan fasilitasi dengan bahan, potongan bahan, lalu nanti dari konten akan kita berikan konten yang ngebahas tentang detail bahan begitu, jatuhnya, kusutnya, seratnya, misalkan gitu. Ada lagi? Gimana kakak-kakak, ada yang mau tanya lagi? Mau ditanyain? Terima kasih Pak ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan dulu ya Pak. Baik. Ya, terima kasih banyak nih untuk Pak Kusnan atas waktunya dan atas materinya, sudah mau sharing-sharing nih bareng tim Azalia, dan juga ini sebenarnya saya buka untuk umum juga sih Pak. Oh, siap. Semoga nanti teman-teman yang mau panen sarimit, semua goals-goalsnya itu bisa tercapai. Amin. Mungkin untuk sesi penutupan ada kata-kata pesan untuk peserta Pak. Yang harus kita pahami nih Bunda dan kakak seluruhnya adalah tentang konsep rezeki, bahwa rezeki itu udah dijamin sama Allah. Itu aja, bahwa rezeki itu udah dijamin. Lalu ngapain kita ikhtiar susah payah kayak gini? Dan nah, memang tugas kita itu untuk itu, Allah minta kita itu untuk ibadah. Maka di setiap ikhtiar kita itu ya niatin untuk ibadah. Kalau ibadah berarti kan pertama tujuannya Allah, yang kedua koridornya syariat. Artinya
pada saat kita bisnis, jualan, Bunda nawar-nawarin, maka jangan sampai ngelanggar koridor syariat. Begitu. Karena Allah mintanya adalah ibadah. Lalu tentang target tadi, target gini segala macam. Nah, mulailah tadi, kalau kita diciptakan untuk beribadah, maka jangan sampai kita mikirin diri sendiri itu gitu. Karena kan pada saat kita orientasi kok nggak hanya diri sendiri, nanti Allah akan titipkan juga kapasitas untuk kita bisa punya kontribusi untuk orang lain. Seperti hadis yang mengatakan bahwa sebagai manusia itu yang punya manfaat banyak untuk manusia yang lain. Jadi, mulai gitu, berani gitu untuk punya target yang besar, untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, mungkin ngasih ke ibu, ngasih ke kampung, ngasih ke saudara. Kalau biasanya kalau di keluarga kami itu, setiap Ramadan itu ada satu keluarga jauh yang kita bantu. Bantunya bukan cuma kita santunin gitu, tapi benar-benar kita bantu, kita kasih modal atau apa itu gitu. Jadi ada target kita bisa menjadi problem solving untuk keluarga besar, itu gitu. Itu aja Kakak dan Bunda dan Pak Firman. Saya izin ya kalau udah selesai. Oh ya, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kusnan. Sama-sama. Kalau Semoga ada yang sehat selalu. ya, kalau ada yang bagus yang baik itu dari Allah, yang salah dari saya. Saya izin pamit ya, ibu-ibu, kakak-kakak, Masya Allah, udah jam Jam 9. 9. Jam 9. Izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, gitu kakak-kakak. Gimana nih materinya dari Pak Kusnan tadi? Tadi saya unmute dulu kali ya. Ini gimana nih? Boleh kalau ada yang mau nanya-nanya nih ke Azalia atau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Yang mau on cam boleh, yang mau ngomong langsung juga boleh, silakan. Oh ya, di sini ada yang bukan mitra, bukan ya? Ada yang selain reseller dan agen-agen. Kan ya, anak saya bangun. Saya ingat-ingat dulu ya. Ini yang reseller Azalia ada Kak Aini, Kak Alivia, Kak Asmul, Kak Cayanti, Kak Desi, Kak Dewi, Kak Dwi, Kak Isni, Kak Lastrin, Kak Meli, terus siapa ya? Ada Kak Nurjana, ada Kak Septik, Kak Yuli. Untuk kedepannya mungkin ini jadi kan nama grupnya kan ya, belajar bareng Azalia. Jadi kalau untuk